Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kabarnya hari ini semoga kita semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini Buni akan bercerita. Kali ini Buni mau berceritanya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, sebelum bercerita, Buni mau mengajak teman-teman untuk mengetahui bulan ini kita akan memperingati hari besar agama Islam, perayaan besar umat Islam. Apa itu ya? Ya, benar sekali. Kita akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Ada apa ya ketika kita merayakan Idul Adha? Ketika kita merayakan Idul Adha, kita akan kurbankan binatang ternak. Ya, kita akan menyembelih binatang ternak. Teman-teman tahu asal penyembelihan binatang ternak itu dari mana asalnya? Yuk, sekarang Buni mau ajak teman-teman asal mula penyembelihan hewan kurban. Pada zaman Nabi Ibrahim waktu itu sudah tua sekali bersama dengan istrinya yang bernama Ibu Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibu Hajar udah jadi kakek dan nenek, tapi belum memiliki anak. Kenapa ya? Mungkin Allah untuk memberi kesabaran kepada Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar. Ketika itu udah jadi kakek nenek, udah tua sekali, tiba-tiba Ibu Hajar hamil punya anak yang bernama Ismail. Kemudian Ismail tumbuh dengan mengembalai binatang ternak bersama Ibu Hajar. Ketika Ibu Hajar, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim sedang membawa hewan ternak ke gunung atau ke bukit, tiba-tiba mereka kelelahan. Di bawah pohon mereka bertiga tidur. Ketika mereka tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Wah, disembelih. Kenapa ya anaknya disembelih? Serem tidak? Perintah Allah pasti ada manfaatnya. Apa ya manfaatnya? Kemudian Nabi Ismail berkata kepada Ibu Hajar, Nabi Ismail akan disembelih. Ibu Hajarnya kaget sekali. Kenapa anakku tersayang mau disembelih? Tapi Ibu Hajarnya berpikir, mungkin ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kemudian Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail kecil mendengarkan, ayah, katanya, kalau itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihku, tidak apa-apa Allah, tidak apa-apa ayah, aku akan ikhlas menerimanya. Kemudian Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke bukit. Kemudian di atas bukit, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Nabi Ismailnya digantikan oleh malaikat Jibril dengan seekor binatang ternak. Dan akhirnya Nabi Ismailnya selamat dan Allah berkata, kata Allah, hai Nabi Ibrahim, ternyata kamu telah lulus ujian dariku. Kamu lebih bertakwa kepadaku, meskipun kamu sangat sayang kepada anakmu, kamu tetap bertakwa kepadaku. Ya, akhirnya Nabi Ismail terselamatkan dan Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban yang digantikan oleh malaikat Jibril.
Kejadian itu, teman-teman, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Setiap tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya Kurban. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman di masjid teman-teman atau di sekitar rumah ada pemotongan hewan kurban setiap hari raya Idul Adha, itu adalah perintah Allah kepada umat manusia, umat Islam tentunya, untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi, teman-teman, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus taat kepada perintah Allah seperti Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, kita juga harus menuruti perintah orang tua seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail sangat patuh kepada orang tuanya dan Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Teman-teman, ini harap teman-teman dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Setiap ada kelebihan rezeki ayah bundanya, kita diharapkan untuk bersedekah dengan menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah atau setiap hari raya Idul Adha. Terima kasih teman-teman sudah mendengar penjelasan dari Bu Nin tentang cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.